Assalamualaikum adik-adik kelas 12. Kali ini kita akan bahas soal yang sering muncul di pas ganjil matematika peminatan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Jika f(x)-nya adalah 2x kali sin 3x, maka tentukan f aksen 30 derajat. Adik-adik perhatikan f(x)-nya. Ini 2x kali sin 3x ini. 2x ini kita misalkan dengan u. Sin 3x ini sebagai v. Maka u-nya adalah 2x. Maka kita cari turunan dari u. Turunan dari u kita sebut u aksen. Turunan dari 2x itu 2 ya adik-adik. Jadi kalau ini x-nya tidak ada pangkat, maka turunannya di depannya saja langsung koefisiennya yaitu 2. Kemudian v-nya adalah sin 3x. Oke, adik-adik kan tahu bahwa turunan dari sin itu positif cos ya. Jadi v aksennya adik-adik letakkan dulu 3 ini ke depan ya. Ini koefisien x ini kita buat 3 di sini. Terus turunan dari sin adalah cos 3x-nya tetap. Jadi turunan dari sin 3x yaitu 3 kali cos 3x. Maka kita cari menggunakan rumus u kali v adik-adik ya. Turunan u kali v. Karena ini 2x sin 3x ini adalah ini u ini v, berarti u kali v. Maka f aksen x-nya yaitu rumusnya u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Adik-adik harus ingat rumus ini dengan cara sering latihan soal. Oke adik-adik, kita masukkan u aksennya yaitu 2, v-nya sin 3x. Oke, langsung saja kita tambahkan u-nya 2x, v aksennya 3 kali cos 3x. Oke, adik-adik harus masukkan nilai x-nya ya, yang ada sudut ini ya. X ini berarti ini 2 kali sin 3 kali x-nya adalah sudut 30 derajat ya. 3 kali 30 ditambah 2 kali 3 6, jadi ini 6x cos 3 kali 30 derajat. Oke, sehingga di sini 2 kali sin 3 kali 30 kan 90 derajat. Ini 6x cos 3 kali 30 90 derajat. Oke, adik-adik kan tahu bahwa cos dari 90 itu adalah 0 ya. Jadi cos 90 0, sin 90 itu 1. Jadi ini 0 dikali 6x ya 0. Ini 2 dikali 1 2. Jadi 2 tambah 0. Jadi hasilnya 2, jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fungsi f(x) yaitu 3x kuadrat kurang 2 sin x untuk x sama dengan pi per 2 adalah. Oke adik-adik, berarti kita diminta mencari turunan pertama dari x ini. Kemudian kita substitusikan x per 2 ini ya. Oke, kita masukkan angkanya adik-adik. Sama dengan 3x kuadrat kurang 2 sin x. Maka turunan pertamanya yaitu kita turunkan ini 3x kuadrat kan turunannya 3 dikali 2 6 x. 2 dikurang 1 pangkatnya jadi pangkat 1. Dikurang 2 turunan sin x itu cos x ya adik-adik. Jadi jika f(x)-nya adalah sin x, maka turunannya atau f aksen x-nya itu adalah cos x positif ya. Tapi jika f(x)-nya cos x, maka turunannya adalah kebalikannya negatif sin x ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan adik-adik x-nya kita ganti dengan pi per 2. Jadi 6 kali pi per 2 pengganti dari x dikurang 2 kali cos x-nya kita ganti pi per 2 kembali. Oke adik-adik, pi itu nilainya 180 derajat. Jadi kalau pi per 2 180 bagi 2 hasilnya 90 derajat. Adik-adik, kemudian kita masukkan nilai v-nya ya. Ini kalau tidak mengandung sin atau cos itu tetap saja ya. Jadi 6 pi per 2 dikurang 2 kali cos pi per 2 ini ya, itu sudutnya yaitu 90 derajat. Oke adik-adik, kita lanjutkan sehingga f aksen x-nya adalah 6 bagi 2 3. Jadi 3 pi kurang 2 cos 90. Adik-adik kan sudah hafal sin 0 sampai 90 sudah istimewa ya sampai 360. Nilai dari cos 90 itu adalah 0 ya adik-adik. Sehingga hasilnya adalah 3 pi kurang 0. Jawabannya 3 pi yaitu A. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X tambah cos X di titik yang berabsis. Absis ini X ya adik-adik.
Absis itu X yaitu pi per 2 akan memotong sumbu Y dengan ordinar. Kalau memotong sumbu Y nanti terakhir X-nya kita ganti dengan 0. Oke adik-adik, ini persamaan garis singgung, ini penerapannya dalam turunan yaitu gradiennya ya adik-adik. Ya, gradien itu adalah turunan pertama dari X atau turunan pertama dari Y. Oke, Y aksen kita turunkan ini adik-adik sehingga gradiennya adalah turunan dari sin cos, positif cos ya. Turunan dari cos negatif sin X. Jadi sin jadi cos, cos jadi min sin turunannya. Jadi gradiennya adalah turunan. Oke adik-adik, kita ganti X-nya dengan pi per 2 sehingga cos pi per 2 dikurang sin pi per 2. Oke, sehingga gradiennya cos pi itu kan 180 tadi adik-adik. 180 bagi 2 90 derajat dikurang sin 90 derajat. Oke, kita tahu bahwa cos 90 itu 0, sin 91 sehingga gradiennya adalah M-nya yaitu negatif 1. Ini kita masukkan ke rumus persamaan garis adik, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Ini adalah persamaan garis lurus di mana gradiennya sudah kita dapatkan yaitu minus 1 ya. Kemudian kita cari X1 dan Y1-nya dahulu ya. X1-nya ini sudah ada ya, pi per 2 alias 90. Makanya kita cari Y1-nya dulu ya. Kita masukkan ke persamaan awal yang Y ini ada yaitu sin X tambah cos X. Kita ganti ya, X1-nya kan tadi ini pi per 2 ya. X1 sama dengan pi per 2. Maka kita ganti ini X-nya dengan pi per 2 untuk cari Y1 ya. Cos pi per 2. Ini kan absis itu kita ganti sebagai X1 ya. Sehingga Y1 sama dengan sin 90 ditambah cos 90. Sin 90 kan positif 1 adik-adik. Ditambah cos 90 0 sehingga Y1 sama dengan 1. Oke, setelah dapat Y1 kita masukkan ke persamaan garis yang ingin kita cari tadi ya. Yaitu rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Kita masukkan Y-nya kurang Y1-nya kan 1. Gradiennya tadi yang kita cari minus 1. X-nya tetap X. X1-nya itu tadi kan pi per 2 nih adik-adik. Pi per 2. Di sini ada kalimat memotong sumbu Y. Jika memotong sumbu Y, X-nya 0. Tetapi kebalikannya jika memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Berarti kita ganti X-nya dengan 0. Oke adik-adik, kita lanjut di sini. Y kurang 1 sama dengan minus 1. X-nya kita ganti 0 kurang pi per 2. Sehingga Y sama dengan, ini kan hasilnya minus pi per 2 dikali minus 1. Jadi plus pi per 2. Ini minus 1 pindah sini jadi tambah 1. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan pi per 2 tambah 1. Jawabannya A. Soal yang berikutnya ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum itu kuncinya adik-adik yaitu ketika turunannya F aksennya sama dengan 0. Ini kita sama dengan kan 0 aja. Ini kan Y aksen sama dengan 0. Y aksen adalah turunan dari Y, turunan dari ini ya, yaitu 2 sin X kurang X ya. Turunan dari 2 sin X, ini 2 tetap kita tulis. Turunan sin kan positif cos adik-adik. Kalau turunan cos negatif sin, kebalikannya ya adik-adik. Ini kita kurang turunan X. Turunan X kan ini kan minus 1X. Jadi turunannya minus 1 sama dengan kan 0. Ya, sehingga 2 cos X sama dengan minus 1 pindah ke kanan jadi 1. Sehingga cos X sama dengan 1 per 2. Oke adik-adik, cos berapa yang nilainya positif 1 per 2 ya. Jadi cos X sama dengan cos alpha. Jadi cos X sama dengan cos nilai 1 per 2 kan cos 60 derajat adik-adik ya. Jadi jawabannya X sama dengan 60 derajat C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Ini aturan berantai ya.
turunan berantai ya. Jika Y sama dengan sin pangkat 7 4X kurang 3, maka DY per DX adalah turunan Y terhadap X ya. Turunan dari sin pangkat 7 ini, pangkat 7-nya dikali koefisien di depan sin yaitu 1 kali 7, 7. Sin pangkatnya kita kurang 1 yaitu 6. Dalam kurungnya tetap 4X kurang 3. Kemudian ya setelah kita kalikan 7 dengan koefisien depan kan tak ada bilangan 1, 7. Sin pangkatnya dikurang 1 pangkat 6, ininya tetap. Kita kalikan lagi turunan yang ini, sinnya. Turunan sin yaitu cos 4X kurang 3. Kemudian kita kalikan lagi dengan turunan yang dalam kurungnya saja ini. Turunan dari 4X 4. Sehingga hasilnya 7 kali 4 28. Sin pangkat 6 4X kurang 3 cos 4X kurang 3. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Pada interval 0 sampai 360 derajat, grafik fungsi fx sama dengan sin x kurang cos x akan turun untuk interval. Oke, ini fungsi turun naik ya adik-adik. Kita tahu fungsi turun itu turunan pertamanya harus lebih kecil 0 ya. F aksen x-nya itu lebih kecil 0. Siapa yang kita turunkan? Yaitu sin x dengan cos x. Turunan sin tadi kan positif cos adik-adik, cos x. Turunan cos negatif sin ya, jadi negatif kurang dalam kurung negatif sin x lebih kecil 0 karena dia fungsi turun ya. Oke adik-adik, sehingga ini cos x, ini negatif dengan negatif jadi tambah sin x lebih kecil 0. Jadi cos x tambah sin x lebih kecil 0. Oke adik-adik, bentuk yang cos x tambah sin x ini tidak bisa kita cari alfanya, susah kita mencarinya ya. Jadi kita sama-sama bagi dengan cos ya. Jadi ini kita bagi dengan cos x. Sehingga menjadi cos x bagi cos x. Oke. Ini sin x tambah sin x bagi cos x lebih kecil 0. Cos x bagi cos x 1, sin bagi cos jadi tan ya adik. Ya adik-adik, tan x sama dengan 0. Oke adik-adik, sehingga kita tinggalkan tan x-nya saja 0, ini pindah ruas jadi minus 1 ya. Jadi tan x sama dengan minus 1. Oke, minus 1 ini tan berapa? Harus kita cari ya. Minus 1 ini kan adik-adik kita sudah tahu bahwa grafik kuadran ya, kin 0, 30, 45, 90, 60 ya adik-adik. Kemudian 90, 120, kemudian 135 ya. Ini semuanya di kuadran 1 sin, cos dan tan itu bernilai positif. Di sini hanya sin positif. Ini hanya tan, ini hanya cos. Cara mengingatnya semua sudah tahu caranya. Berarti yang bernilai negatif tan itu berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Kuadran 2 yang tannya bernilai negatif 1, tan 1 kan 45 adik-adik. Ya, jadi yang bernilai negatif 1 itu 135 ya. Tan 135. Ya, ini cara cepatnya adik-adik ya. Kita lihat langsung ini 135. Kemudian kalau kita teruskan lagi ini kan selisihnya 30, 15. Ini selisihnya adik-adik ya, 30, 15, 15, 30 ya. Berarti ini 30, 15 tambah 15 lagi. 135 tambah 15 kan 150. Tambah 30, 180. Berarti kita mau cari tan yang negatif di kuadran 4 kan ya. Kita teruskan saja nih adik-adik. 180 tambah 30 hasilnya adalah 210 ya. Tambah 15 225, tambah 15 lagi ya 240, tambah 30 270. Kemudian kita tambah 30 300, tambah 15 315, tambah 15 330, baru terakhir 360. Berarti ini ya yang 45 ini sini kawannya 315
Jadi tan X sama dengan tan berapa yang hasilnya minus 1? Yaitu tan X sama dengan minus 1, maka X-nya adalah 135 derajat dan 315 derajat. Atau adik-adik bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri, ya, yaitu tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Ini hasilnya akan sama ya adik-adik dengan yang kita cari ini. Jadi 135 sampai 315. Ini harus kita buat intervalnya untuk mencari mana fungsi naik, mana fungsi turun adik-adik ya. Oke adik-adik, kita buat intervalnya. Kan interval soal kan antara 0 sampai 360 ya. Kita buat 0 sampai 360 ya adik-adik. Di sini ini 0, 135 kita anggap sini, 315 kita anggap di sini, kemudian di sini 360. Oke adik-adik, di antara selang-selang ini harus kita cari positif dan negatifnya ya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan turunannya ya, yaitu ini yang turunannya cos X tambah sin X. Oke, kita masukkan ke dalam cos X tambah sin X. Ini yang kita masukkan adalah sudut-sudut di antara ini, antara 0 sampai 135. Gampangnya ambil yang 30 aja adik-adik. Cos 30 ditambah sin 30. Ya, cos 30 kan adik-adik setengah akar 3, sin 30 setengah. Jadi ini kan tambah ini dia dua-duanya positif. Nanti hasilnya pasti positif, ini hasilnya positif ya. Kemudian di selang ini 135 sampai 315 ya. Adik-adik terserah ambil sudut yang mana ya, 135 sampai 315. Misal kita ambil yang 270 ya adik-adik. Kita ambil 270, berarti cos 270 ditambah sin 270. Cos 270 sama dengan cos 90 yaitu 0 ya. 0. Karena cos yang 0 ini 1, 90 0, berarti 270 0. Kemudian sin 270 ini kita lihat sin di kuadran sini bernilai negatif, berarti negatif sin 270 ya. Sin 90 ini 1 adik-adik, 270 juga 1 tapi negatif 1, sehingga hasilnya negatif 1. Berarti di sini negatif ya, negatif semua ini ya. Oke. Kemudian di antara 315 dan 360 adik-adik ya, kita cari sudutnya ya, 315 dan 360. Ini berarti sudut 330 kita ambil. Kita masukkan lagi sama seperti yang tadi ya adik-adik. Oke. Kita masukkan ke sini, berarti cos 330 ditambah sin 330. Kita masukkan ke yang sudah diturunkan ya adik-adik. Cos 330 sama dengan cos 30 yaitu setengah akar 3. Cos di kuadran ini positif ya, di kuadran keempat. Semua sudah tahu caranya, cos positif. Kemudian sin 330 bernilai negatif di sini, berarti negatif sin 330 sama dengan sin 30 yaitu setengah. Setengah akar 3 lebih besar dari setengah, berarti hasilnya positif ya adik-adik ya. Setengah akar 3 dikurang setengah, ini hasilnya positif karena ini lebih besar yang positif dari yang negatif. Maka di sini positif. Jadi ini fungsinya ya, ini naik sampai 135, ke sini dia turun. Kalau positif dia naik adik-adik, positif naik, ini turun, ini naik. Ya, jadi yang turun itu dari 135 sampai 315 ya, jawabannya D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan pas Matematika Peminatan kelas 12 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.